Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi qul huwallahu ahad, dalam menjelaskan mengomentari surah Al-Ikhlas, maksudnya bukan qul huwallahu ahad saja. Apa yang beliau sampaikan, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwa ragaku di dalam genggamannya. Genggaman Allah maksudnya ya dalam tangannya lagi. Tangan siapa ini? Demi zat yang mana jiwa ragaku berada dalam kuasanya, bukan dalam tangannya. Kalau tangan tidak besar mas nanti. Nah, ya kuasanya. Innaha, bahwasanya surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, sepadan sama dengan sepertiga Al-Quran jika dibacakan. Nama sepadan berarti menyamai walaupun tidak sama. Sama tetapi tidak serupa. Artinya orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu mendapatkan pahala setara dengan orang yang membaca sepertiga Quran walaupun tidak sama kualitas pahalanya, tetapi mendekati setara, seimbang dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Ada berapa juz? 30 juz bagi 3 10 juz, berarti Al-Ikhlas setara dengan orang yang membaca 10 juz. Setara ini maksudnya tidak sama dengan orang yang membaca 10 juz benar-benar dengan membaca Al-Quran. Saking apanya? Saking mulia dan istimewanya. Di sini menunjukkan boleh tidak kita mengamalkan surat khusus? Boleh. Boleh tidak kita demen baca Al-Ikhlas? Boleh. Berarti bolehnya kita membaca satu surat khusus dalam Al-Quran ini amaliyah bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Amal soleh bukan? Soleh. Ada dalilnya tidak? Ada. Bid'ah bukan? Bukan. Ada dalilnya tidak? Ada. Ada hadisnya tidak? Ada. Kata siapa? Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi rawahul Bukhari. Allah Akbar. Nomor 8. Inna rajulan, seorang laki-laki. Laki-laki ada di sini? Ya. Kacung dong. Inna rajulan, ada seorang laki-laki. Udah ngacung. Beda tapi kacungannya. Laki-laki ini ngapain? Qala, berkata. Apa ngomongannya nih? Laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa? Ini uhibbu, sesungguhnya aku sangat mencintai. Asik. Mencintai nih. Pernyataannya apa yang si laki-laki ini ya cintai? Ya Rasulullah, ini uhibbu, sesungguhnya saya mencintai hadhihi surata, surat ini. Saya sangat mencintai surat ini. Qul huwallahu ahad. Man ahabba say'an kathura dzikruhu, barang siapa yang mencintai suatu maka dia akan sering-sering nyebutinnya. Dikit-dikit qul huwallahu ahad, dikit-dikit qul huwallahu ahad, dikit-dikit qul huwallahu ahad, dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Saking apanya tuh? Saking demennya, saking cinta. Kalau orang yang dicinta dan mencinta maunya demen-demen pisah apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Maunya dekat-dekat apa jauh-jauh? Dekat-dekat. Pertanyaannya, kalau Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah. Berarti orang yang mencintai Al-Quran tidak ingin jauh dari Allah. Kalau demen mencintai surat Al-Ikhlas bagus tidak? Bagus. Amal soleh bukan? Amal soleh. Bisa diamalkan tidak? Bisa. Bid'ah bukan? Tidak. Ada dalilnya tidak? Ada. Kata siapa? Kata Rasul. Lihat bagaimana konsekuensi orang yang mencintai satu surat khusus. Di sini pemaknaannya bukan surat Al-Ikhlas saja.
Ini cuma contoh saja. Cuma satu contoh surat Al-Ikhlas. Dikiaskan bagaimana kalau si fulan mencintai Tabarok? Bagaimana kalau si fulan mencintai Anas? Bagaimana kalau si fulan mencintai Inna Atoina? Ini hanya contoh saja. Ya Rasul, saya sangat mencintai ini surat Al-Ikhlas. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab? Qala, beliau menjawab, inna hubbaha, sesungguhnya asbab wasilah mencintai surah Al-Ikhlas adkhalakal jannah, memasukkanmu ke surga. Karena mencintai surat mencintai Al-Ikhlas, karena mencintai Al-Ikhlas bisa menyebabkan seorang masuk surga. Bagaimana kalau surat yang lain? Boleh juga, karena semuanya asal dari Al-Qur'an. Pertanyaannya, Al-Ikhlas dari Quran bukan? Al-Fatihah Quran bukan? An-Nas Quran bukan? Inna A'tayna Al-Kautsar Quran bukan? Boleh gak kita mengkhususkan? Boleh kita memilih? Boleh kita punya wirid khusus? Maka Rasul berkata, mencintai satu surat daripada Al-Quran, contoh Al-Ikhlas, adkhalakal jannah, itu berpotensi besar memasukkanmu ke surga insya Allah. Rawahu Tirmidzi wal Bukhari. 9. An Anas radhiyallahu anhu, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marrah ghafarallahu lahu dzunuba mi'atai sanah. Barang siapa membaca, siapa saja, kapan saja yang diperbolehkan membacanya, qul huwallahu ahad, membaca surah Al-Ikhlas hakikatnya berapa kali? Mi'atai marrah, 200 kali. Bilangannya khusus tidak? Khusus tidak? Terbatas tidak? Disebut nggak jumlahnya? Berarti membaca Al-Ikhlas 200 kali. Ada hadisnya tidak? Ada. Berarti membaca bilangan dengan khusus surat boleh tidak? Boleh. Mana? Lanjut. Sahabat yang menyampaikan, Sayyidina Anas bin Malik, Ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni, Allah akan menghapus, lahu, bagi si pembaca, bagi si qari yang membaca surah Al-Ikhlas 200 kali, dzunuba mi'atai sanatin, dosa selama 200 tahun. Masya Allah. Usianya belum nyampe 200 tahun, dosanya udah diampuni. Nah, bagaimana kalau hidupnya cuma 60 tahun, sisa berapa tuh? 140. Berarti 140. Kemanain tuh? Orang lu tahu. Kemanain tuh? Sia-sia dong? Enggak sia-sia. Itu anak dilahirin enggak? Lahirin. Punya emak enggak? Punya ibu enggak? Punya. Dah, berarti kalau usia 60 tahun, itu yang jatah 140 tahun itu akan melimpah ruah kepada orang-orang yang berjasa baginya, insya Allah. Bagus tidak nih? Bagus. Mantap tidak nih? Mantap. Nanti boleh tidak mengulang-ulang satu surat dengan bacaan dan jumlah khusus? Boleh. Ada contohnya? Ada dalilnya? Ada landasannya? Membaca Al-Ikhlas 200 kali bagus tidak? Bagus. Ada dalilnya? Ada. Bid'ah bukan? Amal soleh bukan? Soleh. Baik, rawahul Baihaqi, hadisun sahih. Hadisun sahih. Sahihnya apa? Berarti boleh diamal, dijadikan landasan boleh jadi Hujjah. berarti betul dan betul yakin orang yang membaca 200 kali surah Al-Ikhlas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecil tentunya selama 200 tahun. Orangnya belum hidup nyampe 200 tahun tapi udah diampuni dosanya. Ajib tidak? Ajib. Kerja cerdas apa kerja ceras nih? Cerdas. Inilah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun usianya pendek, tetapi amalnya mantap. 10. An Huzaifah radhiyallahu anhu, man barang siapa Quran membaca qul huwallahu ahad berapa kali? Alfa marrah, 1000 kali. Faqad ishtara nafsahu minallah, maka ia telah menjamin jiwa raganya minallah, daripada Allah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali,
faqad ishtara, dia telah menjamin jiwa raganya dari Allah Subhanahu. Amalan ini sering disebut dengan fidaul asghar, pembebasan, penebus. Nah, menebus apa? Menjamin jiwa raga, menjamin tubuh kita, menjamin ruh dan jasad kita dari Allah. Maksudnya dari Allah, supaya apa? Dijamin oleh Allah masuk ke surga. Itu. Ada dalilnya tidak? Ada dari Hudzaifah, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi fawaidihi, di dalam fawaidnya Al-Khiyari bukan Bukhari, rawahul Khiyari.